Saya tidak setuju kalau ada demonstrasi. Lah, waktu kemarin yang Agustus itu tiba-tiba ada yang dari ini kami punya pengacara mengatakan bahwa itu kan diinikannya untuk ke partai kami. Saya ketemu dengan Pak Prabowo, saya mengatakan pada beliau, Pak, kalau memang kami buktinya saja dulu gampang, kita sama-sama ketua umum. Pidato pengukuhan yang berjudul Negara Hukum Indonesia bukan negara undang-undang itu betul banget kok. Sekarang heboh toh urusan pemilunya yang akan datang. Saya tuh sampai mikir, ini benernya buat rakyat atau buat sopo toh? Iya loh, karena apa? Kalau sampai DPR saja sampai hari ini katanya mau diambil oleh pemerintah. Loh, saya bilang kok diambil oleh pemerintah? Menunjukkan bahwa yaitu keadaan sekarang ini kok menurut saya yang saya sebut yaitu poco-poco tadi. Padahal sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Dr. Arief Hidayat, kondisi hyper regulation justru sering menjauhkan hukum dari nilai keadilan, moral, etika, dan kemanusiaan. Hukum menjadi tumpukan teks, bukan lagi cerminan nurasi bangsa. Seperti tadi, saya ingin tanya, nanti tolong dijawab. Apa ndak boleh minta ya? Kalau kan ada jaksanya yang katanya mau mengambil paksa. Saya sampai bingung loh. Emangnya enak aja pakai kalau udah jaksa, maaf ya. Wah, terus kalau nggak mau datang dipanggil paksa gitu. Loh, terus kemana ya menurut saya hukumnya? Kenapa buat saya orang sipil, kenapa kok dimasukkannya ke pengadilan militer? Ini saya terbuka untuk kalian mikir. Kenapa? Kan gitu. Nah, belum lagi yang namanya air keras. Itu, air ini. Kok bisa terjualkan itu pasti sampai sebegitu banyaknya. Saya tekan sampai mikir, apa ya maunya orang Indonesia sekarang? Apakah ingin menguasai dengan kekuasaan yang telah diberikan? Bukankah kita di dalam konstitusi itu seharusnya kan mengingat kepada yang namanya rakyat itu? Apakah tidak ada gunanya lagi? Itu silakan dijawab. Monggo, kalian orang-orang pinter loh. Bisa, beranikah tidak menjawabnya? Itu persoalannya. Dalam konteks ini saya ingin menegaskan kembali bahwa hukum Indonesia harus dipahami sebagai proses yang hidup, bukan teks mati. Makanya saya bertanya, nanti dibilang kalau ada yang ini mau jelekkan, lah ya monggo aja. Ya karena bukan apa, saya nanya bener kan? Kalian juga sebetulnya kalau mau nanya juga pasti kalau berani loh ya. Sekarang ini yang saya lihat keberanian di masyarakat itu betul-betul menjadi seperti apa ya? Jadi senyap. Saya tidak setuju kalau ada demonstrasi. Lah, waktu kemarin yang Agustus itu tiba-tiba ada yang dari ini kami punya pengacara mengatakan bahwa itu kan diinikannya untuk ke partai kami.
Saya ketemu dengan Pak Prabowo, saya mengatakan pada beliau, Pak, kalau memang kami buktinya saja dulu gampang, kita sama-sama ketua umum. Jangan begitu dong, hanya mengatakan itu yang di belakangnya adalah merah. Apakah akan seperti itu selalu kita? Yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, yang katanya kita harus bergotong royong, yang katanya kita berpancasila, hanya untuk menjatuhkan seseorang ataupun kelompoknya karena tidak bisa sama. Apakah kita ini sudah menjadi negara apa? Coba tolong saya diberitahu. Di sana saya lihat ada yang berpakaian, itu mungkin Bapak Angkatan Darat. Sebagai presiden saya yang memisahkan antara TNI dan Polri. Apa dipikir itu gampang? Tidak. Tapi itu kan top. Saya selalu menghormati hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Waktu itu kok kebetulan saya yang dapat. Saya makanya bilang selalu saya ini presiden sampah. BLBI selesai, saya dapat award karena bisa menyelesaikan, ini bukan sombong, kenyataan. Saya bisa menyelesaikan IMF, makanya saya diberi award. Kalau mungkin saya datang memakai seluruh pangkat saya lah, opo, mungkin saya nggak bisa jalan. Lo ya saking harus bungkuk. Tapi kan saya pikir untuk apa sih? Yang saya inginkan adalah apa sih? Hukum itu menjadi sebuah yang paripurna di Republik ini. Kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak. Bukan menjadi sebuah permainan. Coba dong, saya gimana ya, mau ngomong itu sampai sekarang bertanya saya kepada siapa ya? Kepada siapa ya? Karena apa? Loh, kenapa? Loh saya kan katanya pinter sampai segitu banyak ini. Kan saya lihat kalau sedang ada ini pengadilan. Kenapa kok kayak begitu ya? Gitu, saya mikir. Apakah memang harus begitu ya? Jadi terus saya olah. Pernyataan ini bukanlah hal baru. Profesor Dr. Mahfud MD pernah menegaskan bahwa Bung Karno adalah salah satu peletak dasar konsep hukum progresif di Indonesia. Apa artinya hukum progresif? Itu harus berjalan terus. Tetapi tentunya memperbaiki, bukan mundur. Bukan reaksioner. Dengan iniannya, criss-crossnya antara progresif itu reaksioner. Jadi saya setuju banget. Nah, tapi sekarang saya suka ngomong sama bapak saya. Pak, kenapa rakyatmu sekarang jadi begini ya? Siapa yang salah? Pemimpinnya kah? Atau watak mereka yang sudah berubah? Karena kenapa? Sudah lupa bahwa kita bisa merdeka. Saya sampai hari ini mengumpulkan ahli-ahli sejarah hanya untuk apa? Benarkah kita itu dijajah 3,5 abad? Saya kok nggak terima ya. Kok kalian meneng aja ya? Iya, kapankah disebut itu dijajah? Padahal kan VOC itu bukannya pemerintah loh. Nah nantilah, silakan kalau mau di ini lagi. Bung Karno menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kemanfaatan umum, bukan sekadar kepastian formal. Kalian apa ini ya, bukan karena beliau bapak saya. Itu karena seorang yang punya pikiran ke depan, visioner. Saya hitung, bapak saya itu keluar masuk penjara, dibuang berapa tahun? 22 tahun. Nah, kalian mau kayak bapak saya itu? Tapi karena teguh dengan cita-cita bahwa negara ini bisa kita bentuk, kita adakan.
gitu. Beliau terima saja. Saya suka bilang sama beliau, kok Bapak mau sih sampai gitu lama untuk menunjukkan bahwa apa yang saya katakan di dalam apa namanya, kalau ini di pengadilan pembelaan itu bahwa ya pledoi itu saya bilang mereka itu kapitalis banget. Nah, beranikah kalian kalau situasional Indonesia mengalami seperti itu lagi, lalu kita tidak ada yang berani untuk mengatakan seperti apa yang sekarang saya katakan? Loh, lama-lama kok saya nggak tahan juga loh. Karena ini bukannya milik seseorang, Republik Indonesia ini adalah milik kita semua. Gimana sih? Lah, pikir kalau mau dijajah lagi, sampai saya mikir, saya kan pernah belajar genetika. Saya sampai mikir ini apa karena ada DNA-nya penjajahan masih ada ke dalam rakyat kita yang sekarang ini keadaannya seperti ini. Saya tuh pikir apa gunanya, karena saya pun di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Itu berapa sih researchernya? 8.144. Loh, saya bilang kamu orang pintar, bekerja dong buat Indonesia. Jangan hanya mencari yang beribu maaf. Jangan hanya mencari gelar-gelar atau membuat jurnal-jurnal. Ayo, iya dong. Loh, saya tuh sampai mikir, loh ini kemana toh pintere? Loh, mereka baru melongo ketika kali melihat saya, kenapa ibu yang dijadikan ini ya, ketua ya. Nah itu jadi terpaksa saya sombongkan. Kamu mau lawan saya boleh, saya yaitu profesor 3, ininya 11, silakan. Baru deh pada diem semua. Kan bukan itu yang saya maksud. Orang pinter itu mau memeras semua ininya dan ininya, emosional kuantumnya. Karena banyak orang pinter juga tapi ininya tidak teguh. Nanti saya katakan kenapa saya ngomong gitu. Akhirnya hanya buat cari gini. Halo. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.